Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Siapkan buku tulismu anak-anak. Kalau ada yang perlu dicatat, silahkan anak-anak catat di buku tulismu untuk belajar. Perkembangbiakan tumbuhan. Berkembang biak adalah salah satu ciri makhluk hidup. Tujuannya untuk melestarikan jenisnya. Secara umum, perkembangbiakan tumbuhan ada dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Untuk bahasan kali ini, apakah perkembangbiakan generatif itu? Ini nanti akan kita bahas lebih jauh untuk hari ini. Perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan proses penyerbukan. Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah bunga. Bunga dibedakan menjadi bunga lengkap dan tidak lengkap. Bunga lengkap memiliki seluruh bagian bunga, sedangkan bunga tidak lengkap adalah yang tidak memiliki semua bagian bunga. Bunga yang memiliki putik dan benang sari disebut bunga sempurna, sedangkan bunga yang hanya punya salah satu, bisa putik saja atau benang sari saja, dinamakan bunga tidak sempurna. Bagian-bagian bunga. Bagian bunga terdiri dari putik, benang sari, mahkota, kelopak, bakal biji, bakal buah, dasar bunga, dan tangkai bunga. Nah, kita perhatikan letaknya anak-anak. Nah, seperti ini, nggih. Nah, di sini pada bunga itu ada sel kelamin jantan atau spermatozoid, yaitu benang sari atau serbuk sari. Yang kedua adalah sel kelamin betina atau sel telur, yaitu putik. Proses perkembangbiakan generatif. Proses perkembangbiakan generatif dimulai dari penyerbukan. Nah, setelah penyerbukan, serbuk sarinya itu masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan. Pembuahan itu adalah bergabungnya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Setelah itu, hasil dari pembuahan disebut sigot. Kemudian sigot menjadi lembaga, lembaga menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah, di mana bakal buahnya nanti menjadi daging buah. Lembaga yang ada di dalam biji tadi anak-anak adalah calon tumbuhan baru. Penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Ada 4 ya. Yang pertama kita bahas penyerbukan sendiri. Yang dimaksud penyerbukan sendiri yaitu serbuk sari yang jatuh ke kepala putik berasal dari bunga itu sendiri. Kemudian kita lanjut yang kedua, penyerbukan tetangga. Serbuk sari yang jatuh ke kepala putik berasal dari bunga lain masih satu pohon. Kemudian yang ketiga, penyerbukan silang. Serbuk sari yang jatuh di kepala putik berasal dari bunga lain yang berbeda pohon tetapi masih satu jenis. Yang terakhir yaitu penyerbukan bastar. Serbuk sari yang jatuh di kepala putik berasal dari bunga lain yang masih satu jenis tapi berbeda varietasnya. Maksudnya bunganya sama, misalnya bunga megarsuri dengan megarsuri tapi warnanya berbeda. Seperti itu ya Dek ya. Kita lanjutkan. Penyerbukan berdasarkan perantaranya. Gambar nopo niku Dek? Jagung ya. Nah, kelompok padi, jagung, alang-alang, dan sebagainya itu penyerbukannya dibantu angin disebut anemogami. Contohnya sudah disebutkan saat guru tadi. Gambar yang selanjutnya.
Itu disebut zoidiogami, penyerbukan dengan bantuan hewan. Contohnya bunga matahari dibantu lebah, bunga dadap dibantu burung kolibri, kaktus dibantu oleh kelelawar. Untuk selanjutnya, hidrogami, penyerbukan dengan bantuan air. Yang di samping Bu Guru, yang di samping gambarnya itu adalah contoh tumbuhannya, yaitu hidrilla. Yang keempat, dibantu oleh manusia disebut antropogami. Contohnya adalah bunga vanili. Contoh hewan yang bisa membantu penyerbukan yaitu kupu-kupu, lebah, siput, burung, kelelawar, kumbang, dan sebagainya. Perbedaan ciri bunga. Nah, di sini perbedaan ciri bunga yang dibantu oleh hewan penyerbukannya dengan yang dibantu oleh angin. Yang pertama, berdasarkan warna mahkotanya. Yang pertama, dari yang dibantu hewan dulu. Itu biasanya mahkotanya mencolok, berwarna-warni, dan besar. Sedangkan yang dibantu oleh angin, mahkota bunganya kecil, biasanya warnanya tidak mencolok. Yang kedua, baunya. Dari yang dibantu oleh hewan, itu baunya khas, harum. Sedangkan yang dibantu oleh angin biasanya tidak berbau. Poin yang ketiga, yaitu tentang madu atau kelenjar madunya. Yang dibantu oleh hewan penyerbukannya, biasanya bunganya memiliki kelenjar madu, sedangkan yang dibantu oleh angin tidak berkelenjar madu. Yang keempat, serbuk sari yang dibantu oleh hewan penyerbukannya biasanya lengket, sedangkan yang dibantu oleh angin, serbuk sarinya kering, ringan, dan banyak agar mudah terbang saat ditiup angin. Yang terakhir yaitu tentang kepala putihnya. Yang dibantu oleh hewan penyerbukannya biasanya agak tersembunyi letaknya. Sebaliknya, kalau bunga yang dibantu oleh angin, kepala putihnya terjulur keluar agar saat angin bertiup membawa serbuk sari lebih mudah menempel. Baik, seperti itu. Sampai di latihan anak-anak, silakan dicatat di buku tulis IPA-mu. Kemudian kirimkan kepada Bu Guru ya. Sampai di sini dulu. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.